Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum saya memulai materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Novita Suci Ramadan dengan NPM 2040401013 dari lokal B2 Manajemen. Di sini saya akan perkenankan membawa materi kultum yang berjudul wakalah. Yang pertama itu ada pengertian wakalah, di mana wakalah adalah suatu tindakan menyerahkan atau mewakilkan kuasa dirinya, disebut al-muwakil, kepada orang lain, disebut juga al-wakil. Nah, untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan atau bisa disebut anak balu aniyabah, dan dapat dilakukan juga oleh pemberi kuasa tersebut dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa tersebut masih hidup. Selanjutnya itu ada pula rukun dan syarat wakalah. Menurut jumhur ulama, rukun wakalah terdapat dalam 4, yaitu yang pertama adalah orang yang memberi kuasa, disebut al-muwakil. Di mana orang yang memberi kuasa ini atau al-muwakil ini terdapat 2 poin makna. Yang poin pertama itu adalah seseorang yang mewakilkan pemberi kuasa disyaratkan memilih hak untuk tasarruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya tersebut. Poin kedua yaitu memberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dilakukannya. Di sisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa tersebut sudah cakap bertindak atau mukallaf. Maka tidak boleh seseorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa maupun yang cukup akal, serta pula tidak boleh seseorang yang gila. Yang kedua yaitu orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Di sini juga terdapat 2 poin makna dari orang yang diberi kuasa tersebut. Yang poin pertama yaitu penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Lalu sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Poin yang kedua yaitu seseorang yang menerima kuasa ini perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa tersebut. Dan ini berarti bahwa tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali atas kesengajaannya. Yang ketiga yaitu perkara atau hal yang dikuasakan, disebut al-tawkil. Terdapat 3 poin dalam makna tersebut. Yang poin pertama adalah objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya, yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa tersebut. Poin kedua yaitu para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah seperti sholat, dan boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan. Poin ketiga yaitu tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga objek yang akan diwakilkan ini pun tidak diperbolehkan bila melanggar syariah Islam tersebut. Poin keempat yaitu pernyataan kesepakatan, bisa disebut ijab dan kabul. Terdapat 3 poin makna dari makna tersebut. Poin pertama yaitu dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini. Poin kedua yaitu isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Poin terakhir yaitu poin ketiga adalah tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan
atas memberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu. Selanjutnya yaitu adapun syarat-syarat wakalah. Terdapat yang pertama itu adalah pekerjaan atau urusan itu tidak dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Maka dari ini tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, maupun membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Nah, maka dari ini tidak sahlah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya tersebut. Yang ketiga yaitu pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Maksudnya maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar. Seperti contohnya yaitu ketika saya jadikan engkau sebagai wakilku untuk melanggini salah satu anakku. Nah, maka itu tidak diketahui secara jelas. Yang keempat yaitu sigat, di mana hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakil. Nah, seperti contohnya saya mewakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada Anda untuk mengerjakan pekerjaan ini. Lalu kemudian diterima oleh wakil tersebut. Dan dalam sigat kabul si wakil itu tidak disyaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul itu masih tetap dianggap sah. Selanjutnya yaitu terdapat pula jenis-jenis wakalah, di mana menurut Ayub pada tahun 2009 terdapat 3 jenis wakalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah al-wakalah al-qasho, di mana artinya di sini adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua adalah al-wakalah al-ammah, artinya adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Contohnya seperti belikanlah saya mobil apa saja yang kamu temui. Yang ketiga adalah al-wakalah muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah. Di sini artinya adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketentuan berakhirnya wakalah tersebut. Di sini menurut Dewan Syariah Nasional pada tahun 2006 terdapat beberapa hal yang menyebabkan wakalah ini menjadi batal dan berakhir, yaitu yang pertama ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah ini sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa tersebut dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakannya. Yang keempat, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang kelima, yaitu pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa tersebut. Yang terakhir, yaitu yang keenam, penerima kuasa ini mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa tersebut. Baiklah, demikian materi agama kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.